Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Sugiyarni. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Amongrogo 1, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menampilkan komik demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siang itu matahari bersinar cerah. Para guru sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tiba-tiba Pak Imam datang dengan muka murung. Kenapa Pak, kok kelihatannya murung? Saya ada masalah tadi di dalam kelas, Bu. Masalah apa Pak? Bisa saya bantu? Anak-anak tadi di kelas kurang antusias saat pembelajaran. Ada yang bicara sendiri, ada juga yang hanya diam. Memangnya bagaimana cara Bapak tadi mengajar? Ya, seperti biasa saya jelaskan materi, kemudian saya kasih tugas. Kalau ada yang salah, ya saya hukum. Begini Pak, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia yang bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, dalam pembelajaran, kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman, apa itu, Bu? Maksudnya, kita sebagai pendidik harus terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun diselaraskan dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkarakter. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Pak Imam juga harus ingat bahwa anak SD itu masih senang bermain, jadi berikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, sehingga anak bersemangat dan antusias dalam belajar. Kalau begitu media apa ya, Bu, yang bisa kita terapkan di sekolah ini? Pak Imam coba ke sini deh, ini saya pernah menggunakan game dan kuisi seketika mengajar. Anak-anak menjadi sangat senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran loh Pak. Wah, pembelajaran yang Bu Erwin lakukan seru ya, Bu. Anak-anak jadi semangat belajarnya. Iya Pak, kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kita bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, sekaligus mendorong siswa kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir, kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Pak Imam bisa menerapkan di kelas atau pakai model pembelajaran lain yang lebih menarik juga. Selain itu, Pak Imam juga harus menerapkan asas trikon pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa itu asas trikon, Bu Erwin? Asas trikon itu menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan, Pak. Asas trikon terdiri dari kontinu yang artinya pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sedangkan konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pembelajaran luar negeri. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu Erwin, saya akan mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan segera menerapkannya di kelas. Iya Pak Imam, kita harus menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas agar siswa lebih semangat lagi belajarnya. Masya Allah, luar biasa Bu Erwin. Terima kasih atas pencerahannya ya Bu. Karena Bu Erwin sudah membuka wawasan saya hari ini. Sama-sama Pak Imam, semoga setelah menerapkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita bisa menjadi guru yang lebih baik.
Amin. Kalau begitu, saya kembali ke kelas ya, Pak. Saya mau mengajar, kebetulan hari ini ada janji sama siswa mau membuat pembelajaran di luar kelas. Oke Bu Erwin, kita harus berkolaborasi melakukan refleksi pembelajaran ya Bu. Siap, Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lakukan perubahan pendidikan sekecil apapun di sekolah kita yang sesuai dengan kodratnya, agar siswa tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salam guru penggerak.